sebaik-baik pekerjaan kata Nabi itu ada dua, yaitu amalu rajulin biyadihi, jadi sesuai dengan keahlian. Kalau ahli kamu ngajar, ya gunakanlah khidmah, ya khidmah ngajar. Di sisi lain kamu juga profesinya guru, atau di sisi lain kamu keahliannya mengukir, yaitu bisa kamu buat pekerjaan. Jadi keahlian seseorang itu termasuk pekerjaan yang paling baik. Pak, kalau keahlian saya nyopet, ya itu aja, jangan ya. Jadi kalau keahlian yang jelek jangan. Jadi ini keahlian yang halal ya. Entah sampean ngelukis atau sampean buat kerajinan. Nah, itu semua keahlian bisa sampean gunakan untuk pekerjaan. Karena yang mana keahlian seseorang itu, kata Nabi, termasuk sebaik-baik pekerjaan. Walaupun kata orang itu sulit ya. Contoh kecil. Sampean merajut kan ada kopiah yang itu dari rajutan kan, tahu ya? Ada rajutan. Itu bagi orang yang nggak bisa ngerajut pasti sulit. Ayo kerja ayo buat kopiah, ngerajut kopiah. Mau nggak iso aku. Karena bukan ahlinya. Kalau dia dipaksa, andai pun bisa, tapi masih belum, mungkin kurang bagus lah. Karena bukan keahliannya. Tapi bagi orang yang sudah menjadi keahliannya, dia itu enjoy kerjanya. Maksudnya merajutnya itu harus enak, enjoy. Cara bahasa sekarang itu satu frekuensi ya, itu jadi masuk sesuai dengan keahlian. Itu kata Nabi. Pak, saya ini nggak punya keahlian. Ya wis, ada pilihan kedua kata Nabi, yaitu jualan yang bagus. Gimana jualan yang bagus? Yang pertama adalah jujur. Itu ya. Sampai Allah mengatakan di Al-Qur'an ya, wa ahallallahul bai'a wa harama riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu mengambil keuntungan yang banyak. Riba kan artinya tambahan. Jadi cara ngono dengan modal sama batinya itu lebih banyak batinya. Itu namanya riba. Kecuali kalau dihitung dihitung perjalanan dagang itu. Contoh kecil ya, sampean beli barang di Jakarta itu harganya 50.000, umpama ini contoh, coba difokuskan ya. Sampean beli barang di Jakarta 50.000, sampean jual di sini 200.000, kira-kira baik apa enggak itu? Nah, itu dilihat dulu. Jadi 50.000 dari sana itu nanti perjalanannya berapa ongkirnya, ya kan? Ongkirnya nanti barang ini perlu diperbaiki lagi atau enggak. Contoh kok 50.000 dari sana, ongkirnya 50.000 juga, kemudian dijual 150, itu sudah bagus. Jadi beli barangnya 50.000, ongkirnya 50.000, kan 100, sampai jual menjadi 150 sudah bagus. Mentoknya berapa Pak? Mentoknya yaitu antara modal itu maksimal sebanding. Jadi barang 50.000 sampai sini menjadi 100.000, ongkirnya 50 kan? Sebandingnya berapa? Berarti 100 tambah 100 berapa? 200.000, itu maksimal. Kok sampean jual 300, nah itu bisa menjadi riba. Karena badi kan kayak, paham ya?
Nah, itu yang perlu diketahui sebenarnya. Jadi walaupun antara din, tapi nanti berkah jualannya itu berkurang. Jadi antara modal itu maksimal seharga modal itu. Modalnya 100, berarti maksimal kamu jual berarti untungnya 100, berarti 100 tambah 100 200, itu maksimal jual. Lisamen jual 300, untungnya 200, ngelebihi modal, ini kurang baik. Seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bisa haram, ya. Nah, seperti itu. Bisa dipaham ya? Jadi kata Nabi, pekerjaan yang paling baik yaitu keahlian seseorang, ya entah laki atau perempuan, cuma yang dilafaz hadisnya itu laki-laki, karena yang berhak menafkahi dohir itu ya laki-laki. Ya seperti itu. Maksudnya nggak duit, ini terutama kewajiban laki-laki. Yang kedua yaitu jualan yang bagus, bai'un mabrurun. Nah, jika orang itu kok kalau jualan secara bagus, maka dia akan mendapatkan harta yang halal, ya kan? Harta yang halal. Halal itu apa? Yaitu kalau dimakan ya tidak ada asar dosa, tidak dapat dosa maksudnya. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, man akalal halala sofadinuhu waroko qalbuhu walam yakun li da'watihi hijabun. Kata Nabi mengatakan, barang siapa yang makan makanan yang halal, maka sofadinuhu, agamanya ini bersih, alias orangnya ini apian. Ya, jadi orang itu apian, otomatis makanannya insya Allah halal. Apa apian? Nggak bujuan, ya kan? Nggak fitnan, nggak seneng adu domba. Nah, itu apian. Sofadinuhu, agamanya bersih, yes, orangnya apian lah. Waraqqa qalbuhu, hatinya ini mudah terenyuh, hatinya mudah nangis. Jadi kayak ada cerita sedih, ada apa, hatinya ini ikut sedih, mudah terenyuh ya. Kok hatinya itu kaku, hatinya atos, maka itu bertanda bisa-bisa kamu makanannya kurang halal. Kan hatinya kaku ya, nggak bisa nangis. Nah itu. Kemudian walam yakun li da'watihi hijabun, doanya tidak ada penghalang. Orang itu kalau makanan barang yang halal, doanya mustajab, mudah mustajab. Ya. Jadi doa kita panjatkan, nanti dibawa sampai langit, ya, dibawa malaikat sampai langit. Kok doa kita ini bagus, termasuk kita makanannya halal, doanya kita sholawat dulu, ya, hamdalah dulu, kemudian sholawat, bismillah ya, bismillah, hamdalah, sholawat, nanti cepet doa kita di ACC cepet. Ya. Tapi kalau kita makanan yang haram, otomatis doa kita sulit untuk diijabahi, tertolak. Nah, seperti itu ya. Ada lagi hadis mengatakan, Nabi mengatakan, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Jadi kalau kamu kepingin doa kamu mustajab, makanan kamu harus halal. Ya, itu kata Nabi. Atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Kalau kamu kepingin doanya mustajab, makanannya yang halal. Seperti itu. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para utusan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati, makanlah perkara yang halal. Wahai para utusan, para nabi, ya otomatis para umatnya juga,
kalau kalian makan, ya makanlah yang halal. Kulu minat thayyibati, makanlah perkara yang halal. Setelah makan halal, baru wa'malu sholihan, baru beramalah yang baik. Maksudnya apa? Jadi kalau kamu itu makanan perkara yang haram, kamu sholat, kamu beramal yang baik lainnya, itu percuma, nggak diterima. Tapi kalau kamu makanan halal, nanti ibadah kamu, sedekah kamu, insya Allah diterima. Makanya ada yang mengatakan, ya, hadis juga, barang siapa yang makanan yang haram, ya, makanan yang haram, ibadahnya tidak diterima 40 hari. Ya, kayak orang mendem itu ya, orang mendem itu mulai hari itu sampai 40 hari yang akan datang ibadahnya tidak diterima karena di dalam dirinya ada barang haram. Nah, seperti itu. Sampai sini paham ya? Pentingnya barang halal. Oke. Mari kita membahas tentang pengalaman Nabi berdagang. Tolong fokus ya, yang belakang juga dengarkan, jadi biar hari ini kita dapat ilmu. Hari ini kita dapat pengetahuan baru. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lagi kurang banter. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mempunyai 4 sifat yang wajib ya, sifat wajib. Sesuai yang ada di kitab Aqidatul Awam, dikatakan arsala anbiya dawil fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Jadi 4 sifat ini. Arsala anbiya dawil fatona, pertama sifat nabi dan rasul itu pertama fatona, pinter. Arsala anbiya dawil fatona bisidqi, jujur. Wa tablighi, menyampaikan. Wal amanah dapat dipercaya. Nabi Muhammad ini sebelum umur 21 kerjaannya mengembala kambing. Kambingnya banyak dulu Rasul ya. Jadi keahliannya memang zaman dulu ketika itu ya nggak ada sawah. Zaman di Mekah sana kan padang pasir. Zaman gali sawah, gali tambak, insya Allah nggak ada ya. Makanya di sana kebanyakan itu ngingu kambing, onta ya, melihara kambing, onta dan lain sebagainya. Ketika Nabi Muhammad umur 21 tahun, baru beliau mulai memasuki dunia perdagangan. Umur 21 ya. Umur 21 Nabi Muhammad mulai memasuki dunia perdagangan. Perdagangan ketika itu perdagangannya masih di dalam negeri ya. Masih di daerah Mekah sendiri. Masih di daerah Mekah. Nabi Muhammad itu dagang ya. Jadi ada orang nitip ya, ada nitip uang, ini Muhammad, saya punya uang sekian, nanti sampean buat belanja kula, nanti kalau dapat uang, dapat bati, dapat untung separuh edang. Itu banyak ya yang nitip. Lah, gara-gara apa kok banyak orang yang nitip? Gara-gara Nabi Muhammad itu jujur. Gara-gara Nabi Muhammad dapat dipercaya, al-amanah. Makanya sampai ketika itu ya, akhirnya Nabi Muhammad gara-gara dapat dipercaya sampai dipanggil al-amin, gitu ya. Jadi al-amin itu orang yang dapat dipercaya, mendapat julukan al-amin. Ada di sini orang namanya Amin, anak? Ada. Ya. Ada ini Amin. Amin namanya. Iya sih. Oh bapak, udah. Nah itu ya. Jadi gara-gara Rasul dapat dipercaya, akhirnya orang-orang ini seneng nitip. Oh aku tak nitip panurek. Saya tak nitip
apa bondo. Saya tak ikut bisnis, nitip uang, investasi gitu ya, ke Nabi Muhammad. Ketika itu belum dipanggil Nabi ya, dipanggil Muhammad saja karena belum diangkat sebagai Nabi ya. Itu akhirnya berhubung sifatnya yang baik, akhirnya banyak yang nitip sampai pada umur 24 tahun ini Nabi sudah berdagangnya sudah antar negara. Sing tadi cuma di dalam negeri, ini sudah pindah antar negara umur 24. Kemana? Yaitu antara Mekah dan Syam. Ya, ada yang namanya Syam. Samsudin itu ya. Nah, itu ya. Jadi di umur 24 Nabi sudah pinter ya, sudah pengalaman kan, sekitar 3 atau 4 tahun berdagang. Beliau berkembang, akhirnya jual belinya kerana antar negeri, yaitu antara Mekah sampai Syam. Orang-orang di zaman situ kalau jualan, nah ini orang ya, orang dulu, ini bukan Nabi. Orang dulu kalau jualan bisnis antar negeri itu bawa uang dari Mekah, terus orangnya ke Syam, beli barang di Syam, pulang baru dijual di Mekah. Jadi bawa uang, pergi ke Syam, pulak barang, beli barang, setelah itu dibawa ke Mekah baru dijual. Ini bagus, tapi ada yang lebih bagus, yaitu sistemnya Nabi Muhammad SAW. Gimana sistemnya? Jadi Nabi dari Mekah ini membawa barang. Jadi barang yang ada di Mekah yang cocok dijual di Syam ini barang apa? Itu Nabi membawa barang, dibawa ke Syam. Di Syam barangnya dijual semua, laku banyak, dapat uang kan, sudah untung kan. Lah ketika di sana pulak barang di sana, sekiranya barang yang ada di Syam ini yang cocok dijual di Mekah itu barang apa? Nah itu akhirnya pulak kembali ke Mekah, dijual, dapat untung. Jadi untungnya 2 kali. Nah, bawa barang dari Mekah dijual di Syam untung, pulak di Syam kembali ke Mekah juga untung. Nah, itu pinternya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya sangat pintar memang beliau. Sampai-sampai ketika itu sudah berjualannya itu sudah antar negara. Ketika itu ada cewek cantik. Wah ini ya, ada cewek cantik yang tersimpati dengan beliau. Siapakah beliau? Nyai Khadijah itu ya. Nah, Nyai Khadijah ini punya khodam laki-laki. Akhirnya, ayo Bob, aku suka sama apa ya? Aku suka sama perilaku, sama penjualannya, sama jualannya Muhammad itu. Saya suka. Saya lihat orangnya jujur, sopan santun, seperti itu. Ayo. Akhirnya ditawari ikut jualan sama Nyai Khadijah. Lah Nyai Khadijah itu punya apa ya, tangan kanan lah bahasanya, khodamnya, pembantunya. Itu lah ketika naik kapal ya kan antar negara, otomatis nyebrang laut ya. Nah, yang sekarang ada pagar laut gitu ya. Tapi nyebrang antar negara, lah si khodamnya Nyai Khadijah ini nyaman itu maksudnya ketika apa ya, ketika kerja, ketika Nabi istirahat, khodamnya diajak istirahat. Nah, istirahat sih. Nanti jam kerja lagi. Jadi orangnya ini nggak tersiksa. Lah dulu ketika sebelum Nabi yang diajak jualan sama Nyai Khadijah itu banyak yang nyiksa. Jadi cara orang ya dipercaya sama Nyai Khadijah,
sama diewangi khodamnya tadi. Orang ini durung kaya istirahat sing khodame terus no tutup no, dia istirahat sendiri, dia nggak istirahat. Nah itu berarti khodamnya ini beruntung ada Nabi, ya apa? Orangnya itu enakan. Jadi kalau istirahat bareng, kerja bareng. Jadi nggak nyolong balung sekarang itu ya. Jadi nggak nyolong balung seperti itu. Terus beberapa berjalan hampir setahun, sekitar setahun, Nyai Khadijah malah nyaman juga. Kan orangnya kan jujur, nggak korupsi. Nabi kan nggak korupsi. Jadi orangnya mengedepankan jujur, terus dapat dipercaya juga. Akhirnya si khodamnya ditanya, iya bang, piye pekerjaannya nok ngene lapangan niku Muhammad iku piye? Orangnya baik, orangnya itu kalau bicara santun, gak bujukan, gak nganuan. Nah seperti itu, orangnya baik. Oh iya. Nah itu apa, hatinya Nyai Khadijah ini semakin mantep, semakin tambah suka. Akhirnya Nyai Khadijah itu punya teman akrab, punya bestie. Ya, itu namanya itu Nyai Nafisah binti Hayana. Nafisah binti Hayana ini bestinya Nyai Khadijah. Sampai Nafisah binti Hayana ini kaget, loh, sama ini temen lah, seneng ambek Muhammad ini temen lah. Iya, ini cara Jawa ya. Iya benar, saya ini suka sama Muhammad. Nggak tahu kenapa kok saya suka. Gitu. Sama ini dulu aneh, cari Nafisah binti Hayana. Sama ini dulu aneh. Sama dilamar orang pembesar di daerah Arab sini nggak mau. Dilamar sama anaknya orang kaya di sini nggak mau. Malah milih sama Muhammad. Dia maksudnya itu Nabi Muhammad kan miskin ketika itu ya. Maksudnya ya biasa lah, orang biasa nggak wow banget. Gitu. Nah, cuma apa akhlaknya yang baik. Terus Nyai Khadijah bilang, iya Nafisah apa? Walaupun iya memang Muhammad di sini tuh orang biasa, tapi saya ini hati ini suka gitu loh, nggak tahu kenapa. Nah itu akhirnya yang benar serius ya, serius. Akhirnya ya sudah, nanti saya yang akan menemui orang tuanya Muhammad. Ketika itu orang tuanya kan ayahnya sudah meninggal kan. Jadi Nyai Abdullah meninggal, ayahnya itu sudah meninggal, tinggal pamannya Abu Thalib ya, benar. Tinggal Abu Thalib, akhirnya ke pamannya Nabi. Di situ ada Sayyidina Hamzah juga, masih kecil. Jadi paman Nabi yang seumuran dengan Nabi itu diantaranya ada dua. Satunya itu Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah itu putranya Abu Thalib tadi. Masih kecil tapi seumuran sama Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Nafisah? Ini Abu Thalib ya. Jadi cara anu ya Pak ngono ya. Anu Pak ngapunten, saya punya temen, ini pakai bahasa Jawa ya. Saya punya temen, ini namanya Khadijah yang sekarang Muhammad itu ikut jualan di situ, menjadi pegawainya. Ini orangnya suka sama Nabi Muhammad. Orangnya kepengen nikah, jadi kepengen ngelamar gitu. Loh iya dah. Oh iya ya wis. Kata Abu Thalib, ya sudah, saya tak bilangkan dulu ke Muhammad. Akhirnya dipanggil, Muhammad, ini ada yang minat sama kamu, ada yang mau ke jenjang serius, gimana? Akhirnya Rasul mengatakan, aku sih durung mapan. Cara sekarang itu saya belum mapan.
kerja ya seinginan ini kayak gitulah cara sekarang. Saya belum mapan. Terus Nabi saya mengatakan, wahai Muhammad, apakah kamu nggak melihat Khadijah binti Khuwailid? Beliau ini orang kaya, ya, uangnya banyak, rumahnya banyak, ya, rumahnya gede dan lain sebagainya. Kamu ketika nikah sama dia nggak usah mikir belum mapan. Kamu nanti insya Allah nikah sama dia sudah tercukupi. Akhirnya dipikir-pikir, ya wis lah, deal, akhirnya deal ya. Ketika itu beliau umur 25 pas ya. Jadi kerja ikut sekitar setahun, akhirnya di umur 25 Nabi menikah sama Nyai Khadijatul Kubra, Ummahatul Mukminin. Ketika itu yang datang di pernikahan ya otomatis Nyai Khadijah bersama ayahnya Khuwailid ya. Yang dari pihak Nabi ada pamannya sama Sayyidina Hamzah. Ibunya Nabi Muhammad itu meninggal di umur berapa? Bro? 6 ya. Nah, jadi yang datang cuma paman sama ponakan-ponakan seperti itu. Jadi Abu Thalib sama Hamzah, Sayyidina Hamzah itu datang. Nah, itu akhirnya terjadi pernikahan seperti itu. Ya, jadi yang digunakan Nabi ketika pengalaman di pasar, yang digunakan pertama adalah jujur, itu. Yang kedua adalah dapat dipercaya. Itu kalau sampean besok umpama ditakdir jualan, ditakdir menjadi pedagang, itu sampean yang harus dicekeli, yang harus dipegangi adalah jujur dan dapat dipercaya. Apa maksudnya jujur? Contoh, sampean punya barang semacam itu ada 3 ya, ada 3 A, B, C. Kalau sampean bilang ke pelanggan harus bilang, Pak atau Bu, ini barang A ini bagus ya, barang A ini kualitasnya bagus, harganya 200. Ini si B ini barangnya enggak ya, masih bawahnya lah, masih bawahnya si A, harganya 150. Ini yang paling bawah ya enggak bagus-bagus seru, tapi yo kalau dipakai ini sudah enak, ini harganya 100. Jadi terserah sampean mau beli yang A, B atau C. Nah itu enak. Orang kalau beli otomatis nggak kecewa. Daripada sampean beli yang jelek, ya kan? Sampean beli yang jelek. Tapi sampean naruh, oh ini bagus ini, temenan, ini nggak bojo ini, oh, itu ya. Ini nggak bojo ini, bagus ini. Barang dibeli ternyata jelek. Orang nggak mungkin beli ke situ lagi. Demi apa nggak beli? Kayak gitu loh, kayak buah ya. Contoh, ada buah. Orang jualannya, oh ini bagus ini, durennya enak ini, duren montong umpamanya, duren montong enak ini, harganya gini. Barang dibeli dalamnya busuk. Sampean jelas besok nggak mau beli di situ lagi. Nah, tapi kalau orangnya jujur, ini durennya ini apa jenisnya ini jenisnya ini ya ini yang bagus sekian harganya nanti orang itu enak, wis tak tunggu sing larang lah, sing penting enak. Barang dibeli ternyata enak temen, besok insya Allah orang ini mau beli ke situ lagi, soalnya merasa nggak ditipu. Tapi kalau ditipu wis ya wallahi awal wa akhir ila yaumil qiyamah, nggak mungkin aku tegur ini itu karena ditipu seperti itu. Paham ya? Paham, oke. Ini waktunya tinggal 5 menit kalau sesuai jam. Oke, saya kemarin ada pertanyaan, mungkin tak jawab sedikit ya. Istri Rasul dari sahabat Abu Bakar sama Sayyidina Umar ya. Kalau dari Sayyidina Abu Bakar kan Nyai Aisyah. Kalau dari Sayyidina Umar itu Nyai Hafsah ya. Nyai Hafsah seperti itu. Ya, ada 11, besok tak terangkan karena ada temanya sendiri. Jadi istrinya itu yang masyhur ada 11. Putra-putrinya ada 7 besok. Ya besok diterangkan.
Cuma ini kemarin ada pertanyaan dari sahabat Abu Bakar siapa, dari sahabat Umar siapa. Dari sahabat Abu Bakar yaitu Nyai Aisyah. Kalau dari sahabat Umar Nyai Hafsah. Jadi Khulafaur Rasyidin 4 ini ada hubungan semua dengan Nabi. Kalau sahabat Abu Bakar sama Umar termasuk mertua Nabi. Kalau sahabat Ali sama Sayyidina Utsman itu menantu. Karena Sayyidina Utsman itu menikahi 2 putrinya Nabi. Kalau Sayyidina Ali sama menikahi 1. Nah, makanya Sayyidina Utsman mendapat julukan Dzun Nurain, yang memiliki 2 cahaya, yaitu putrinya Nabi. Oke, mungkin ada pertanyaan seputar tadi karena waktunya sudah kurang 4 menitan. Mungkin ada pertanyaan, silakan moderator mungkin. Terima kasih atas penjelasan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi kalau sesi tanya jawab, bagi Anda yang ingin bertanya silakan angkat tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya sebentar. Ya. Ada berapa anak-anak apa namanya? Anak betul. Ada berapa? Anak-anaknya betul. Oh, tuh. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini karena membahas tentang sejarah ya. Itu termasuk sejarah dan saya nggak boleh bujui karena saya belum lihat kitabnya. Nanti kita lihatkan kitabnya dulu. Insya Allah pertanyaan itu kita jawab ketika besok membahas istri-istri Nabi dan putra-putranya. Setuju ya? Lihat jawab saya ini saya nggak tahu ya, karena saya belum lihat kitabnya, kan ada kitabnya. Jadi dari pamannya siapa nanti ada catatannya. Karena untuk saat ini saya belum tahu, saya jawabannya tak pending untuk yang sampean tadi. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ya, jenis barang yang dijual oleh Rasulullah itu jenis pakaian apa makanan? oh ya. Jadi yang dijual ketika itu yaitu terutama makanan. Jadi yang masyhur yang dijual oleh Nabi adalah kurma. Ya, jadi yang sering yang sering dijual oleh Rasul itu kebanyakan adalah makanan, yaitu kurma. Ya, kurma seperti itu. Gimana? Yang penanya, apakah ada pertanyaan? Sudah, ya kurma. Jadi yang dijual Nabi kebanyakan adalah makanan, yaitu kurma. Ya, salam. Mungkin ada lagi, coba. Mungkin ada lagi, silakan. Ini tuh, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya disini bertanya, kalau kita dikasih barang oleh seseorang, kalau kita menjualnya, apakah boleh? Oke. Jadi ya aduh. Jadi kalau kita dikasih barang seseorang terus kita jual apakah boleh gitu?
Boleh. Kenapa kok boleh? Karena ketika orang itu sudah mengasih barang ke kita, otomatis sudah menjadi hak milik kita kan? Kalau sudah menjadi hak milik kita, terserah kita. Mau kita jual, mau kita kasihkan orang lagi, atau dipakai sendiri, itu bebas. Kecuali barangnya itu sistemnya itu kayak wasiat atau nadar. Contoh ya, ketika Ramadan gini, ada orang kampung ngasih jajan umpama. Kebetulan sampean lewat, ada orang itu, nak sini, ini nanti jajannya ditaruh di masjid ya, dimakan bareng-bareng. Itu orangnya bilang gitu. Sing jari sampean no ati, makanya tak deke masjid aku gak umum, tak deke no kamar wae, ya itu gak boleh. Paham ya? Jadi karena itu tujuannya bukan untuk diri kamu pribadi, tapi untuk awam, untuk umum, ditaruh masjid. Kalau kamu bawa di kamar sendiri itu nggak boleh. Tapi kalau kamu dikasih barang orang individu, ini tak kasih HP umpama, Muhammad sini tak kasih HP. Ini untuk apa? Terserah sampean. Sampean kan sudah menjadi milik. Sampean mikir tak kayak apa ya? Nangoni pondok engko timbangan hilang, timbang dirampas, tak delai, itu nggak apa-apa. Karena sudah menjadi hak milik. Paham ya? Oke. Ada lagi? Ya. Salah. Mungkin ada lagi? Apa selesai? Gimana? Selesai apa ada lagi? Selesai? Ya, jadi ada PR ya, nanti itu nanya anaknya paman Nabi Abu Thalib itu ada berapa, seperti itu. Jadi nanti kita lihatkan di kitab tarikhnya dulu, ada kitab sejarahnya. Saya nggak boleh ngawur, aku dosa ya. Jadi kita lihatkan dulu nanti ada berapa dan siapa saja. Insya Allah tak jawab di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bis. Ya, teman. Alhamdulillah kita berada di acara yang terakhir. Saya Muhammad Abdul Farid sebagai Insya moderator. Saya meminta maaf jika ada sedikit belas dan saya minta maaf jika ada salah kata yang maaf. Dan saya Muhammad Abdul Farid izin menutup acara kajian sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.